Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Pengen tahu lagi mujizat apa yang kita perbincangkan untuk hari ini? Tamu saya hari ini adalah Ibu Guru. Apakah Ibu Guru bisa dapat mujizat? Bisa lah ya. Mujizat itu tidak mengenal status, tidak mengenal umur, tidak mengenal apapun. Yang penting hatinya ke Tuhan. Ibu Guru ini bagaimana dia itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami sesuatu yang kalau menurut saya pun saya udah nggak kuat di situ kayak. Tapi karena Tuhan berkarya luar biasa, Tuhan menyertainya, makanya mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidupnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Zona Mujizat ya. Saya perkenalkan Ibu Guru TK yaitu Ibu Vivin. Shalom Ibu Vivin. Shalom Ibu Ning. Cantik tau. 21 tahun jadi guru TK ya? Iya, puji Tuhan. Cita-cita emang jadi guru TK Bu Vivin? Enggak sih. Enggak sih. Enggak Cita-citanya juga. apa? Cita-citanya ya kalau waktu kecil ditanya jadi dokter. Jadi dokter. Kuliahnya? Kuliahnya Ke dokter juga? Enggak. Kuliahnya di Teknik Informatika. Teknik Informatika. Cita-cita dokter, kuliah di informatika, bekerja jadi guru TK. Entah segitiga bermuda atau apa ini. Kok tiba-tiba jadi guru itu pertama kali gimana sih? Pertama kali ya by accident kali ya. Jadi Accident. waktu itu kan masih kuliah Bu Ning. Jadi coba-coba cari uang gitu ya. Jadi coba cari lowongan gitu. Ternyata waktu itu ada lowongan mengajar bahasa Inggris di TK. Ya saya berani aja, pokoknya modalnya ngajar sekolah minggu. Kan memang sebelumnya ngajar pelayanan sekolah minggu. Okay. Ya. Waktu ditanya punya pengalaman mengajar, punya, di mana sekolah minggu? Saya bilang iya gitu aja ya. Kalau dari guru bahasa Inggris tidak punya pendidikan dasar guru, itu katakanlah kepala sekolah bisa ya menerima. Bagaimana dengan teman-teman sesama guru? Nah itu dia Bu Ning. Mulai banyak apa ya? Ketika saya ngajar, kan saya memang juga newbie kalau kelas ya, mengajar kelas ya. Memang namanya baru pengalaman pertama. Saya otodidak, belajar dari teman yang satu paralel, satu kelas dengan saya kan. Saya lihat ya, saya ngajar dan saya kan sudah mengajar bahasa Inggris lama di situ, jadi saya sudah agak tahu ya, oh kalau ngajar di kelas itu begini. Saya pun berusaha mengikuti itu, cuma ya tetap rekan-rekan itu juga ada yang memandang saya tuh saya tidak layak ya, tidak bisa karena memang tidak sesuai bidang pendidikan saya, background saya. Diragukan tidak cuma diragukan ya, sedikit diremehkan, diasingkan termasuk ya, karena memang berbeda ya, banyak hal berbeda ya di situ. Saya secara iman juga berbeda, terus lalu banyak diskriminasi, intimidasi, jadi sering karena saya berbeda, saya sering tidak dilibatkan atau saya sering dianggap tidak bisa, makanya saya tidak pernah dilibatkan. Padahal saya rasanya ingin sekali terlibat, misalnya ada kegiatan gitu, saya tidak pernah dilibatkan untuk memikirkan acaranya atau memikirkan kegiatannya gitu. Saya tidak pernah dilibatkan karena mereka memandang saya tidak mampu gitu, saya tidak bisa. Itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Buning, dari 2009 sampai 2011 ya. Nah terus kepala sekolah saya akhirnya gini, saya berdoa ya waktu itu, Tuhan ini kalau seperti ini saya tidak nyaman gitu kan.
benar enggak nih saya kerja di sini. Saya tanya ke Tuhan, terus kok Tuhan tuh kasih ke saya pegang janji Tuhan kalau memang ini tempat saya untuk melayani, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan nyatakan gitu. Nah terus lewat kepala sekolah saya ditawari, gimana Bu Vin kalau kuliah lagi S1 PAUD. Ya memang saya harus mulai dari nol Bu Ning. Dari nol lagi kuliah 4 tahun. Tuhan kasih jalan lewat kepala sekolah saya, enggak apa-apa nanti pinjem dulu istilahnya gitu ya. Nanti sekolahan nanti saya pinjami kepala sekolah. Nanti Ibu bisa mengembalikannya setiap bulan ya, diangsur gitu. Itu saya pandang sebagai Tuhan kasih jalan ya. Tapi saya juga kayak harus berjuang ya, harus berjuang melalui kuliah itu. Dari nol kuliah lagi. Kuliah tapi tetap ngajar ya? Tetap ngajar. Jadi pagi ngajar, siang kuliah? Ya, kuliahnya tuh Sabtu Minggu Bu Ning. Oh Sabtu Minggu. Jadi kuliahnya hari Sabtu dan Minggu. Nah ini saya itu juga takjub karena sepertinya Tuhan kasih jalan saya. Akhirnya Minggu saya ibadah di keluarga Allah. Itu karena saya kuliah Sabtu Minggu ya. Minggu itu kuliah sampai jam 12. Terus saya ambil ibadah yang jam 1 di keluarga Allah. Itu seperti sudah dirancang Tuhan gitu. Akhirnya saya satu rumah ibadah di keluarga Allah. Mulai sejak saya kuliah itu. Anak-anak saya ajak ibadah jam 1 itu. Jadi semua tertata dengan baik. Iya. Setelah lulus, terus apa lagi nih untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu? Ya, sebelum saya pernah diapain yang sampai tidak itu teringat terus, maksudnya tidak terlupakan? Apakah ada yang sesuatu yang paling menyakitkan? Ya. Bahkan ketika saya kuliah pun saya itu tadi saya dianggap kamu tidak bisa, kamu tidak tahu ilmunya, tidak punya pengetahuan gitu. Saya langsung dibilang seperti itu pernah. Terus akhirnya saya kuliah. Ketika saya kuliah pun masih itu intimidasi. Wes tua kok dadak kuliah bareng, apa ora eman-eman duite gitu ya istilahnya. Mbok mikir anake kok ora mikir anake, mikir awake dhewe. Masih salah lagi. Saya kuliah salah lagi. Jadi serba salah gitu. Terus ngopo dadak kuliah bareng gitu. Itu ya saya tetap pegang janji Tuhan lah, saya tidak mau terintimidasi gitu. Jadi sampah. Nah ini yang mujizat Tuhan lagi. Sebelum saya lulus kuliah nih Bu Ning, saya lulus kan 2015. 2014 ini Tuhan izinkan saya tidak tahu saya didaftarkan oleh Dinas Pendidikan nih, malah bukan dari sekolah ya, dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk ikut lomba guru pendidik PAUD ya gitu istilahnya. Saya ikut aja. Namanya saya juga baru kuliah, juga belum penuh ya pengetahuan saya merasa gitu. Cuma saya pengalaman mengajar ke anak selama ini ya saya terapkan. Ketika lomba diumumkan menjadi terbaik se-Surakarta. Guru PAUD terbaik se-Surakarta 2014 itu. Itu ada berapa yang terbaik itu? Ada berapa guru gitu maksudnya? Pesertanya. Yang terbaik itu. Kalau ada biasanya terbaik 1, terbaik 2. Satu aja. Satu aja. Iya. Wow. Iya. Saya sendiri juga dapat penghargaan itu. Terbaik. Iya. Itu apakah itu ada seremoninya terus diundang kemana gitu? Iya ada di kantor Dinas Pendidikan. Di kantor Dinas Pendidikan. Terus Bu Vivi kan udah dapat itu terbaik, berarti kan Tuhan sudah menolong ini loh. Yang kamu hina-hina, yang kamu diskriminasikan, yang kamu nggak nganggep, akhirnya bisa menang. Adakah perubahan teman-teman itu?
belum. Semakin panas berarti. Bisa jadi ya, tapi saya kurang tahu kan apa itu cara Tuhan ya membentuk saya supaya lebih tangguh ya Bu Ning ya. Jadi kalau tidak ada itu saya tidak belajar terus. Betul. Jadi saya terus Jadi masih saja mengandalkan ya. Tuhan terus ya. Betul, saya terus mengandalkan, minta tolong Tuhan terus. Tahun 2015 ada ikut lagi, puji Tuhan dapat terbaik lagi. Jadi Itu 2 yang tahun mengikutkan berturut-turut. juga Dinas lagi. Iya, yang Bukan mengasuh. bukan sama dari sekolah sekali. ya. Tidak Oke. dari sekolah. Ikut lagi, menang lagi. Terbaik lagi, bahkan sampai ke provinsi, yang itu juga tahun 2015 sampai terbaik kedua di provinsi juga. Itu saya sampai Provinsi berarti tingkat Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. terbaik ya. Ya, Wow, itu luar biasa. hadiahnya lumayan. saya heran juga, dapat uang tuh. Cuma ya itu belum ya itu mungkin Tuhan masih harus berjuang gitu ya. Berarti tingkat se-Surakarta 2 kali. Ya. Tingkat provinsi 1 kali. Ya, sekali itu. Ya, terus ada lagi? Nah, 2016 itu ada namanya penghargaan untuk guru berprestasi. Nah, yang ini dari sekolah yang mengirim. Sebenarnya bukan saya yang akan maju, teman saya, tapi teman saya termasuk dia yang suka mendiskriminasi lah gitu. Harusnya beliau, tapi beliau merasa takut, tidak siap, tidak mampu. Saya yang disuruh ikut. Terus ya baiklah, saya ikut. Terus Tuhan izinkan mendapat penghargaan lagi guru berprestasi tingkat kota Surakarta waktu itu. Berarti berapa kali tuh? Itu kalau yang PAUD tadi 2 kali, kalau yang guru TK itu 2016. Tapi hanya berhenti di kota Surakarta aja. Saya mau 2017 ikut lagi. Saya sendiri yang minta ini diizinkan. Okay. Dan benar, ketika 2017 saya ikut lagi tingkat Surakarta, saya dapat juara 1 lagi. Itu hadiahnya lumayan 15 juta. Saya juga puji Tuhan gitu ya. Terus maju ke Jawa Tengah kan. Di Jawa Tengah juga juara lagi ya. Duitnya tambah gede dong. Nah, itu terus prestasi apa lagi Bu Vivin? Iya, setelah ini 2017 terus 2018 saya karena katanya ganti guru lain dari sekolah lain yang mengikuti, saya sudah ikut. Terus pandemi itu terus masuk ke pandemi ya. Pandemi itu akhirnya ilmu IT saya berguna. Ilmu IT saya akhirnya kepake. Sangat berguna itu ya. Tidak hanya berguna tapi sangat berguna itu. Apa yang saya pelajari di IT itu kanggo dan memberkati anak-anak gitu ya, maksudnya saya senang karena anak-anak juga di rumah juga bisa belajar, terus bisa tetap happy, tetap enjoy, dan banyak kesaksian ya dari anak-anak gitu ya untuk ini. Terus lanjut. Itu yang katanya apa lagi ya, yang sampai ke Jepang itu apa? Itu. Nah, tahun 2000 setelah pandemi ya, setelah pandemi itu ketika sekolah dibuka kembali, sekolah kami itu ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Jadi menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus mulai tahun itu. Ya. Jadi harus diterima, tidak boleh menolak ya. Dan ketika kebijakan itu ada, saya yang mau gitu, istilahnya oke, saya ngurusi, saya mau, karena guru lain tidak ada yang mau bergerak ya, menerima tantangan itu berkebutuhan khusus ini ya. Terima saja, nanti saya yang melayani, saya bilang gitu. Cuma kok bisa terus Bu Vivin yang memang Tuhan ya saya dorong atau gimana? Apa memang punya hati ke sana? Ya
saya percaya Tuhan juga ya yang kasih saya hati untuk mereka ya. Oke. Karena dan setiap anak yang saya pegang, saya layani itu puji Tuhan progresnya bagus gitu. Jadi saya yakin Jadi Tuhan tertantang lagi gitu. ini kepercayaan besar yang Tuhan berikan buat saya untuk terobosan yang baru ya kan, terobosan yang baru. Cuma saya pernah waktu itu, tapi saya kalau seperti ini terus saya takut kalau saya salah asuh juga karena saya tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan banyak untuk melayani anak-anak ini. Itu waktu itu satu-satunya yang mengajukan diri saya mau itu cuma Bu Vivin. Iya waktu itu. Oke. Waktu itu saya terus kemudian pernah juga merekrut ya, karena saya kan tidak mungkin sendiri. Saya merekrut 2 tenaga lagi, tapi mereka juga tidak tahan lama. keluar gitu, akhirnya kembali ke saya lagi. Cuma ya itu tadi, saya perlu belajar banyak untuk ini, dan saya berdoa minta Tuhan kasih jalan untuk saya belajar gitu ya. Gitu Bu Ning. Terus lewat kepala sekolah saya, karena saya yang mau ya, mau melakukan ini, kepala sekolah saya, Bu kalau ada diklat nanti ibu yang berangkat deh gitu. Kepala sekolah saya bilang gitu. Oh ya siap, saya akan lakukan dengan penuh sukacita, karena saya mengharapkan banget ada pelatihan untuk saya. Dan lama itu waktunya, sampai hampir setahun Itu lebih. Bu Vivin terus ngajar mereka. Masih ngajar tapi mereka. programnya itu enggak datang-datang. Oke. Enggak datang-datang. Terus akhirnya ya datang. mungkin setahun lebih ya, Setahun lebih, baru ada undangan ya dari Dinas Pendidikan. Undangan pelatihan untuk guru di sekolah inklusi ya gitu kan, suaranya itu suratnya. Begitu terima surat itu, kepala sekolah saya baca, terus siapa ini yang mau gitu kan, waktu rapat ditawarkan Kepala sekolahnya. ya. Terus saya bilang, loh perasaan dulu saya pernah disuruh gitu ya. tapi kenapa Ditawarkan terus, banyak ya, orang gitu. ditawarkan. Terus ada guru saya yang jadi wakil kepala sekolah langsung nunjuk, Bu itu saja, Bu itu saja, Bu itu saja. Semua guru ditunjuk selain saya. Oh, malah nggak ada yang menawarkan Beliau Bu Vivin. tidak menyebutkan nama saya. Ya seperti tadi saya bilang, saya tidak tahu mengapa ya. Diskriminasi Padahal selama masih ini ada saya ya. yang terima ya. Kalau ada yang mereka yang Padahal gurunya loh, ya. iya. Bisa Bu nggak ini, disebut Bu itu, ya? Bu ini, Bu itu. Nah, ketika Bu ini, Bu itu ditunjuk, Bu ini ya, suster, kepala sekolah saya bilang, enggak mau, jangan saya, dia saja. Enggak mau, dia saja. Enggak mau, dia saja, kan gitu terus. Karena diklat 3 tahun Bu. Bagi mereka Lumayan ya, itu 3 tahun ya. berat mungkin ya. Suatu yang beban ya, tambah-tambah Itu online kerjaan atau lagi. onset ya? Itu kadang Dua-duanya? online ya, kadang Dua-duanya, online, kadang oke. onsite. Akhirnya Akhirnya gimana karena caranya? karena ndak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kepala sekolah saya, oke kalau gitu. Kepala sekolah saya benar-benar lupa ya. Saya ndak tahu itu pas sampai saya terus berdoa, Tuhan, saya deg-degan banget waktu itu. Waktu ditunjuk rekan saya, kalau dia mau gimana, tapi ternyata ndak mau semua. Terus akhirnya kepala sekolah saya bilang, baik saya undi aja, kalau ndak ada yang mau gitu. Semua nama Diundi ditulis. pakai itu nama-nama Iya, semua ditulis itu. Beliau sendiri yang berapa, nulis. ada berapa nama itu? Bu ini, Bu Iya. itu, Bu ini, Ada Bu berapa? itu. Kira-kira 10 ada? Lebih. 15? Guru kami itu 18 kayaknya. 18. Ya, Oke, 18 semua nama ditulis, terus dikocok gitu. Tadinya itu nama saya hampir tidak tertulis juga. Terakhir Siapa yang mengingatkan detik-detik terakhir? ada teman saya. Hah? Waktu hampir dikocok itu ada teman saya dari belakang itu, Bu Vivin kok enggak ditulis namanya gitu. Saya sendiri sampai saya tidak berkuasa mengusulkan diri saya. Saya tahu posisi saya ya, saya sangat tahu. Terus oh belum toh gitu. Beliau bilang gitu aja, terus ditulislah nama saya terakhir. Dimasukkan, dikocok, itu saya sudah nangis. Saya dalam hati, Tuhan, kalau ini Tuhan
janji Tuhan untuk saya. Mhm. Oke lah, kepala sekolah saya boleh lupa, tapi saya percaya Tuhan itu tidak akan lupa kok pada janjinya. Mhm. Kocok dibolak-balik, kocok-kocoknya gitulah ya. Ambil satu nama seret gitu, dibuka nama saya. Kalau jatah itu tidak lari kemana. Itu kayak orang-orang Jawa bilang Jawa dilolosi gitu. Kayak Rasanya gimana? saya gitu langsung lemes. Aha. Ya pun saya pengen jerit, tapi ya rasanya tuh benar-benar kalau sudah diundi itu kan benar-benar di luar kuasa semua Manusia, orang ya. Iya, benar. Kalau sudah begitu tuh benar-benar Tuhan aja yang kerja. Saya percaya gitu. Itu nama saya disebut Bu Vivin yang diklat. Ya. Jadi singkat cerita Bu Vivi Ya, saya akhir pilih. diklat itu Ikut bersama diklat. 30 peserta lain ya, 30 peserta dari Solo semua. Solo, Dari Solo, oke. Terus? Nah, di diklat ini nih mentornya dari Jepang. Mhm. Ya, pengajarnya profesor, doktor gitu semua dari Jepang. Semua dari Jepang. Jadi kan diklatnya kadang online, kadang onsite. Mereka dari Jepang ke sini juga pernah. Oke. Terus diberitahu nanti di tahun kedua diklat itu akan kami seleksi 5 peserta Mhm. dari 30 ini untuk mengikuti training langsung di Jepang gitu. Wow. Dan begitu saya dengar, tapi saya tidak banyak berharap, Bu Ning. Saya sudah tergabung dalam diklat ini saja, saya sudah sangat bersyukur ya. Tidak ada Yang penting harapan, bisa tidak ada. Ya, saya bisa meng-upgrade tahu diri ya, Bu, ya. ilmunya, saya bisa tahu begini caranya, oh harus begini, oh saya begini, gitu aja sudah cukup. Mhm. Sudah cukup, Tuhan itu sudah luar biasa. Tapi terus pas UC 2003 kemarin saya diteguhkan juga, Tuhan bilang be unlimited gitu. Terus kayak itu terngiang-ngiang. Dan benar saya masuk dalam 5 yang besar besar ini. itu untuk ke Dikirim Jepang. ke Jepang. Ya, Oke. puji Tuhan, saya suka enggak. Jadi ilmunya sekarang banyak ya. Ya, banyak banget pengalaman, banyak ilmu, banyak. Oke. Apalagi? Ini waktunya sudah mengejar ini, Bu Vivi. Oh ya, ya. Ada lagi? Ya itu puji Tuhan itu diklatnya tuh pas bulan Oktober ya. Aha. Itu pas hari ulang tahun saya. Jadi kayak itu Kan di kayak Jepang dong. Iya, kayak Tuhan tuh kasih hadiah gitu. Bonus. Ini kado, ini hadiah ulang tahun. Oh iya. Tuhan kasih kejutan yang luar biasa. Nah, sekarang saya pulang dari Jepang, memang tugas saya menjadi trainer. Jadi bukan hanya guru di Itu bisa sekolah. trainer hanya Solo aja atau bisa dari luar Solo juga? Bisa keluar Solo juga. Keluar Solo Karena juga, ya. ternyata program ini di Jawa Tengah setahu saya baru ini, baru mengirim guru untuk belajar ke Jepang itu baru ini. Sebelumnya saya belum pernah dengar ada Guru yang program untuk seperti ini ya, sekolah. Iya. Istilahnya Sekolah inklusi. difabel ya? Difabel. Sekolah inklusi. Inklusi. Ya, itu jadi sekolah umum tapi menerima anak-anak dengan Kebutuhan disabilitas ya, dengan Oke. kebutuhan khusus. Wah, luar biasa. Dari yang dibully-bully, diremehkan, di apa lagi ya, Bu ya? Tidak dianggap, ternyata Tuhan angkat sampai setinggi itu ya. Gitu. Bu Wiwi, ini waktunya sudah nggak memungkinkan lagi. Mungkin ada pesan untuk pemirsa yang sedang mengalami hal-hal yang seperti itu? Ya, saya pesan aja tetap setia, tetap pegang teguh janji Tuhan karena itu kekuatan ya. Bagi saya itu kekuatan dan saya percaya juga pemirsa bisa memberi kekuatan bagi pemirsa semua. Tetap tangkap setiap rema firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala dan terus lakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terus punya kerinduan untuk menjangkau jiwa dan jangan meskipun keadaan di sekeliling kita itu sepertinya tidak mendukung ya Bu. Sepertinya itu
banyak intimidasi, banyak diskriminasi, tetap pegang teguh janji Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Oke, terima kasih Bu Vivin sudah berbagi, luar biasa. Saya percaya ini pasti memberkati ya. Amin. Terus Amin. nanti ada bonus-bonus lainnya pasti. Amin. Amin. Oke, pemirsa, kita udah dengar ya kesaksiannya gimana. Anda yang saat ini mungkin sedang di zona yang tidak enak ya, tidak nyaman karena diskriminasi, karena atau hal-hal apa ya, tetap bertahan ya. Kalau itu memang janji Tuhan, kalau itu memang jatah saudara, memang harus di situ, harus jadi berkat, harus jadi terang. Pasti ada pembelaan Tuhan. Kita sudah dengar bagaimana kesaksian Ibu Vivin ya, tetap setia, tetap bertahan, tetap memberikan yang terbaik, tetap mau belajar, mengupgrade diri, maka mujizat demi mujizat dialaminya. Jangan lupa Bu Vivin ini juga rajin loh, pelayanan juga. Jadi di rumah Tuhan itu pastilah Bu Vivin pasti pelayani di rumah Tuhan pasti juga rajin datang ke rumah Tuhan. Jadi jangan lupa datang ke rumah Tuhan. Kalau kondisi tidak memungkinkan, kondisi tidak enak, kondisi sepertinya seolah-olah tidak menunjang, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan masih bisa menolong. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita ketemu di Zona Mujizat mendatang yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.